lagi di YouTube Inti Medika. Hari ini kita akan bahas bed pasien. Kalian pasti nggak asing dengan bed pasien karena kita sering lihat di rumah sakit ataupun di klinik. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai fitur dan kelengkapan bed pasien. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel Inti Medika dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kita seterusnya. Bed pasien adalah tempat tidur yang dirancang untuk pasien yang dirawat di rumah sakit atau mereka yang membutuhkan perawatan khusus berkelanjutan di rumah. Gak cuman itu, bed pasien juga penting saat perawat memeriksa di rumah sakit atau di rumah. Jadi, bed pasien harus memiliki desain yang ergonomis agar pasien merasakan kenyamanan dalam masa penyembuhan. Pemilihan bed pasien yang baik akan mempengaruhi kondisi kesehatan pasien. Jadi, kita nggak boleh sembarangan memilih bed pasien ya. Terus, kenapa perlu menggunakan bed pasien? Padahal menggunakan kasur di rumah itu udah cukup. Bed pasien yang pertama lebih aman karena ada guardrail, jadi mencegah jatuh dari ranjang. Kedua, lebih nyaman, bisa disesuaikan dengan posisi tergantung penyakit. Mau di kepala, punggung, kaki, bisa cari posisi yang nyaman untuk pasien. Dan yang ketiga adalah memudahkan perawat. Perawat tidak perlu membopong dan tidak perlu pegal atau sakit untuk membawa kita untuk memindahkan posisi dan juga tidak menggunakan banyak tenaga untuk mengubah posisi pasien. Siapa yang perlu bed pasien? Yang pertama adalah pasien yang perlu perawatan di rumah lebih lanjut. Kedua, pasien yang perlu ranjang yang dapat diubah posisinya. Ketiga, pasien yang perlu keamanan lebih saat diranjang agar mencegah jatuh. Yang keempat, pasien yang perlu kebantuan orang lain atau perawat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Di sebelah saya ini sudah ada 3 bed pasien dan apa aja sih itu fitur-fiturnya? Yang pertama, bed pasien itu sudah dilengkapi dengan 4 roda juga rem ya. Di sini tuh ada tulisan on dan off. Dan jika kalian ingin mengerem atau mengunci si remnya, kalian tinggal tekan on ke bagian bawah. Jika kalian ingin membuka remnya, kalian tinggal tekan tombol off ke bagian bawah hingga berbunyi seperti ini dan roda sudah terbuka kuncinya. Fungsinya roda ini adalah untuk memindahkan bed pasien, contohnya dari kamar mau dipindahkan ke ruang tamu agar bertemu keluarga. Dan yang kedua, di sini bed pasien itu bisa kita taikkan atau kita rendahkan. Caranya dengan menggunakan tuas yang ada di depan sini. Yang pertama dulu aja, ini kita bisa naik dan turunkan si bed pasiennya dengan menarik tuas yang tengah. Fungsinya dinaikkan diturunkan itu ada untuk menyesuaikan jika pasien dipindahkan ke kursi roda. Dan yang ketiga adalah bed pasien dilengkapi dengan guardrail atau ini bisa disebut dengan penjaga agar si pasien tidak jatuh saat menggunakan bed pasien. Dan yang keempat adalah bed pasien dilengkapi dengan tiang infus. Ini adalah fungsi untuk menyimpan cairan infus ya. Dan yang kelima, bed pasien ini bisa kita ubah atau bisa kita sesuaikan dengan posisi yang diinginkan oleh pasien dengan cara mengubah ketiga tuas ini. Untuk bed pasien memiliki 3 jenis. Yang pertama ada 1 crank, 2 crank, dan 3 crank. Yang kita bahas kali ini ketiga-tiganya tipe 3 crank. Nah, yang dimaksud dengan 1 tuas atau 1 crank yaitu dia itu memiliki 1 gerakan atau yang disebut dengan posisi kepala dan punggung bisa dinaikkan 75 derajat. Posisi perawatan yang disebut dengan duduk Fowler. Untuk melakukan posisi Fowler, pasien diposisikan berbaring setengah duduk dengan kepala di tempat tidur membentuk sudut antara 45 hingga 60 derajat dan lutut lurus ataupun sedikit ditekuk. Nah, fungsinya itu untuk mengurangi resiko luka tekan karena keterbatasan gerakan. Yang kedua adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan rasa nyaman pada pasien. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengembangannya dada dan keluar masuknya oksigen ke paru. Dan yang keempat, untuk memberikan pilihan posisi tidur selain dari posisi terlentang. Tuas kedua, yaitu ada sebelah sini. Ini fungsinya untuk menaikkan bagian kaki. Nah, posisi lutut bisa diatur 45 derajat, yaitu fungsinya untuk mengurangi pegal di kaki,
dan melancarkan sirkulasi di darah di kaki. Kuas ketiga fungsinya untuk mentinggikan dan merendahkan bed pasien. Nah, jika kalian ingin meninggikan bed pasiennya, putar ke sebelah kanan. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kenyamanan perawat, baik perawatan secara berdiri maupun saat duduk di kursi. Ini dua-duanya tipe manual dengan 3 crank. Di sebelah kanan saya, ini tipe deluxe, dan sebelah kiri saya tipe standar. Di mana deluxe ini, si besinya dan si alat pasien ini dia tuh lebih kokoh dibandingkan tipe standar. Lalu untuk guardrailnya ini, dia tuh lebih kokoh, dan kalau kita tarik ke bawah dia tuh lebih berat. Seperti ini. Nah, untuk tipe standar ini, guardrailnya itu lebih ringan. Kalau kita dorong seperti ini, itu lebih ringan gitu. Nah, terus yang ngebedainnya juga dari guardrailnya itu, untuk si guardrail standar ini, dia itu lebih pendek dibandingkan guardrail yang deluxe. Bisa dilihat ya perbedaannya. Untuk yang standar ini, dia itu sudah dilengkapi dengan tiang infus. Kelengkapan lainnya ini ada meja. Ini bisa kalian cangklekkan atau kalian masukkan ke ujung pegangan ini seperti ini. Nah, fungsinya itu bisa untuk makan, menulis, bahkan untuk nyantai-nyantai. Karena mungkin tangannya pegel ya, harus diam terus di ranjang, harus dinaikin ke meja juga untuk sambil nonton. Tadi bed pasiennya ada yang harga 5 juta dan 6 juta, tapi belum termasuk matras ya. Nah, matras ini beda ya, bukan matras-matras yang suka kita temuin di sekolah. Matrasnya ini ada lipatan yang memudahkan kita untuk pergerakan ranjang. Selain itu juga ada kelengkapan lain seperti sarung bantal dan juga spray. Sarung bantalnya ini harganya di 4.000 dan si spraynya ini harganya di 28.000. Kenapa sih kita harus menggunakan sarung bantal di Possible? Karena kan kalau sarung bantalnya kita cuci belum tentu bersih ya, takutnya masih ada bakterinya. Makanya kita menggunakan yang satu kali pakai seperti ini agar mencegah penularannya penyakit. Nah, ini dia bed pasien elektrik. Kalau yang tadi itu bed pasien manual dan menggunakan tuas. Kalau ini dia sudah menggunakan listrik dan juga dilengkapi dengan remote control untuk mengubah posisi ranjang. Di sini tuh ada untuk menaikkan kepala dan punggung. Tinggal kita tekan aja tombolnya. Nah, ini tuh posisi duduk flawler. Bisa juga ini kita naikkan kakinya. Nah, kalau satu kayak gini kan lama ya. Nah, kelebihan si fitur ini juga dia bisa menaikkan kedua-duanya secara bersamaan. Selain itu, dia juga ada fitur untuk menaikkan atau menurunkan si ranjangnya. Ini bisa disesuaikan dengan perawat atau kenyamanan si pengguna. Nah, perbedaan lain untuk bed pasien elektrik ini dari guardrailnya. Kalau tadi tipe manual, guardrailnya masih seperti pagar. Kalau ini modelnya sudah seperti kupu-kupu, seperti sayap kupu-kupu. Dan bahannya ini lebih tebal dan lebih nyaman ya, memudahkan pasien saat menggenggam si pinggirannya ini. Untuk bed pasien elektrik itu ada 2 tipe. Ada bed pasien elektrik standar dan premium. Kalau untuk yang standar harganya di 10 juta, yang premium harganya di 13 juta. Bedanya itu dari guardrail. Yang standar ini masih menggunakan guardrail seperti pagar, tapi lumayan berat ya bahannya. Dan kalau yang 13 juta tadi udah menggunakan model kupu-kupu. Sekian video kita kali ini, semoga informasinya bermanfaat untuk kalian dan orang sekitar kalian. Jika kalian minat membeli bed pasien, kalian bisa langsung datang ke toko kami yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 693 Bandung. Atau kalian bisa order di e-commerce kami, ada di Tokopedia, ada di Shopee. Untuk pembelian bed pasien, kami menyediakan layanan kurir toko yang bisa diantar langsung ke lokasi dan bisa juga dipasangkan langsung alatnya, jadi mempermudahkan kalian. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa langsung hubungi nomor WhatsApp di bawah sini. Salam sehat, Inti Medika.